Yang dari Lamongan kemarin yang mana? Panjenengan? Iya, bertiga. Gimana, sudah hafal jati dirinya? Sudah hafal semua? Mengalami kesulitan tidak itu? Panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati itu mengalami kesulitan tidak? Tidak. Diamnya bisa. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bisa. Dalam hal apapun itu ya. Ketika duduk beristirahat, ketika berjalan, ketika bikin wedang, makan, ke toilet mungkin, buang air kecil atau buang air besar, mandi, bisa. Kalau bapaknya dari mana? Oh, yang dari Pekanbaru kemarin berdua ya. Bagaimana, mengalami kesulitan tidak patrap samadhinya? Tidak. Kalau panjenengan masnya? Dari Banyumas. Bapaknya dari mana? Oh, dan dari Salatiga. Masnya dari mana? Pangandaran. Bapaknya? Dari Medan. Bapaknya? Pekalongan. Oke. Sudah mulai gembleng semua? Ada yang belum mulai gembleng? Panjenengan baru datang dari Pangandaran. Oke, yang lain sudah mulai gembleng ya. Bagaimana? Prakteknya mengalami kesulitan apa tidak? Untuk panjenengan mengalami kesulitan tidak prakteknya? Tidak. Panjenengan tidak. Ya, bener loh ya. Jadi kalau mengalami kesulitan, panjenengan harus jujur loh ya. Harus ngomong, jangan diem aja. Ngalami sulit tapi diem aja, nggak ngomong. Nah, kalau panjenengan tidak ngomong, kami tidak tahu. Kalau panjenengan mengalami kesulitan, kami tidak tahu kalau panjenengan tidak ngomong. Nah, jadi kalau mengalami kesulitan ngomong, bertanya, ya, jangan diam saja, jangan ngikut aja, jangan, enggak boleh. Di sini enggak boleh, yang ngikut itu enggak boleh. Walaupun panjenengan ada di pesanggeran saya, panjenengan tetap harus menjadi diri panjenengan sendiri. Ya, tetap harus menjadi diri panjenengan sendiri. Enggak boleh menjadi diri saya, menjadi dirinya Mas Eko, Mas Sama, enggak boleh. Panjenengan tetap harus menjadi diri panjenengan sendiri. Jadi enggak boleh asal ngikut saja, tanpa mengerti, tanpa memahami apa arti maksudnya, tanpa mengetahui kemana arah tujuannya, panjenengan ngikut aja, itu enggak boleh di sini. Ya. Karena itu nanti akan mempersulit mengenal jati diri pribadi panjenengan. Yang dikenal kan diri pribadi panjenengan. Nah, kalau prakteknya ngikut sama orang lain bagaimana? Nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. Di sini hanya ada dua inti pelajarannya, yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan sendiri. Nah, dua ini loh yang dilatih, yang panjenengan latih ini, dua hal ini. Lah, dua hal ini nanti yang akan menjadi kerutinan panjenengan di rumah. Dan dengan dua hal ini nanti panjenengan tidak bergantung kepada siapapun. Panjenengan akan mengalami kemudahan untuk menjadi diri panjenengan sendiri secara merdeka, mandiri dan dewasa. Tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada siapapun. Nah, dua hal ini panjenengan latih selama manekung, selama gembleng, dengan teknik-teknik yang kami arahkan. Walau begitu,
Jenengan tetap tidak boleh asal ngikut aja itu. Kalau belum mengerti, belum memahami apa arti maksudnya, bertanya. Belum mengetahui kemana arah tujuannya, bertanya. Jangan diam saja, jangan asal ngikut saja. Tidak boleh. Nggih. Kenapa pelatihannya kok hanya ada 2 hal saja? Kok tidak yang lain-lain? Kok pelatihannya hanya diam ketika bersamadi, di luar patrap samadi? Kok hanya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Kok tidak belajar kebal gitu ya? Tidak belajar bagaimana meracik sesaji, bagaimana caranya membakar dupa, kok nggak diajari seperti itu? Kok hanya 2 hal saja yang, karena semuanya itu bukan tentang kajian diri yang sedang kita lakukan. Kajian diri yang sedang kita lakukan adalah tentang apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah jati diri panjenengan. Bukan tentang sesaji, bukan tentang ilmu-ilmu, bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, bukan tentang organisasi, partai politik, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang adat tradisi, bukan tentang semuanya itu, melainkan tentang diri pribadinya panjenengan sendiri yang seumur hidup panjenengan tidak kenal. Nggih. Dengan seperti itu, mungkin masih ada pertanyaan. Iya, kenapa kok pelatihannya hanya 2 hal saja gitu? Kok tidak yang lain-lain? Karena sesungguhnya atau sejatinya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Semua kejadian yang terjadi, yang panjenengan alami sendiri, maupun yang panjenengan lihat dialami oleh orang lain, itu semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah realita kenyataan hidup. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Karena semua kejadian yang terjadi, baik panjenengan alami sendiri maupun dialami oleh orang lain atau makhluk-makhluk lain, itu semuanya digerakkan oleh hidup atas perintah Maha Suci Hidup. Dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini yang itu bukan kelakuan hidup. Dan apapun serta bagaimanapun kelakuan hidup, itu tidak ada satupun yang bukan perintah Maha Suci Hidup. Jadi jelek, buruk, jahat itu sesungguhnya nggak ada. Sesungguhnya tidak ada. Masa iya Maha Suci Hidup menghendaki kejahatan, menghendaki sesuatu yang buruk, dan menghendaki sesuatu yang jelek, menghendaki sesuatu yang salah? Masa iya Maha Suci menghendaki seperti itu? Namun dalam kenyataannya, mungkin mata panjenengan melihat ada kejahatan di sana-sana, ada keburukan di sana-sini.
ada kejelekan di sana sini, ada kesalahan di sana sini. Mungkin juga telinga panjenengan mendengar ada kejahatan terjadi di sana sini, ada kejelekan, keburukan terjadi di sana sini. Apapun alasannya, yang panjenengan lihat, yang panjenengan dengar, mungkin yang panjenengan cium, mungkin yang panjenengan rasakan, itu semuanya adalah kehendak Maha Suci yang dilakukan oleh hidup di dalam kehidupan dunia ini. Dengan adanya kejahatan-kejahatan di sana sini yang terjadi, keburukan-keburukan di sana sini yang terjadi, kejelekan atau kesalahan yang terjadi di sana sini, tetap itu kelakuannya hidup. Tetap itu perbuatannya hidup. Tetap itu gerak-geriknya hidup. Dan semuanya itu atas kehendak Maha Suci hidup. Namun di sini tidak bisa disimpulkan bahwa baik dan buruk itu kehendak Maha Suci hidup. Salah dan benar itu kehendak Maha Suci hidup. Jahat atau baik itu kehendak Maha Suci hidup. Tidak bisa. Karena apa? Karena yang namanya jahat itu sesungguhnya tidak ada. Yang namanya buruk, jelek, salah itu tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya katakan, namun dalam kenyataannya kan panjenengan sering melihat kan, kejahatan terjadi di sana sini, keburukan terjadi di sana sini, kejelekan, kesalahan terjadi di sana sini. Kenyataannya kan seperti itu. Namun apapun alasannya tidak ada sesungguhnya. Tidak ada. Saya kasih contoh. Menurut panjenengan, hawa dingin itu ada nggak? Ada. Bagaimana menurut panjenengan yang lain? Hawa dingin itu ada nggak? Rasanya. Ya. Saya tidak bertanya rasa dan lain sebagainya, enggak. Pertanyaan saya sederhana. Hawa dingin itu menurut panjenengan ada nggak? Ada. Ada Ibu. Maka dari itu panjenengan pakai baju lengan panjang ya supaya nggak dingin, gitu ya, iya kan? Terus lagi, keadaan gelap itu menurut panjenengan ada tidak? Ada. Buktinya apa? Malam ya. Nah, buktinya ada malam. Nah di sini. Sesungguhnya hawa dingin itu nggak ada, Bapak. Hawa dingin itu nggak ada. Begitu juga dengan keadaan gelap. Itu sesungguhnya nggak ada. Namun dalam kenyataannya hawa dingin ini kan ada. Ya enggak? Keadaan gelap itu kan dalam kenyataannya ada. Namun sejatinya enggak ada. Hawa dingin ini menjadi ada dikarenakan tidak adanya hawa panas. Kalau ada hawa panas, berarti dingin enggak ada ya. Begitu juga dengan keadaan gelap. Keadaan gelap ini menjadi ada dikarenakan tidak ada cahaya. Kalau ada cahaya, berarti gelap ini nggak ada kan? Contoh di sini, ini karena ada cahaya. Apa panjenengan menurut panjenengan di sini gelap? Ya. Gelap kan di sana karena nggak ada cahaya kan? Ya. Paham Bapak? Nah sekarang begitu juga dengan kejahatan Bapak. Begitu juga dengan kejahatan. Begitu juga dengan keburukan. Begitu juga dengan kejelekan. Begitu juga dengan kesalahan. Itu sesungguhnya tidak ada.
kejahatan ini menjadi ada, keburukan ini menjadi ada, kejelekan ini menjadi ada, kesalahan ini menjadi ada, dikarenakan tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada diri manusia. Kalau setiap diri manusia ada kesadaran cinta kasih sayang hidup, berarti kejahatan itu nggak ada, Bapak. Nggak akan terjadi. Buruk, jelek, salah nggak ada. Sama halnya seperti hawa dingin, sama halnya seperti keadaan gelap tadi. Nah, agar supaya ada kesadaran cinta kasih sayang hidup di dalam diri panjenengan, sehingga panjenengan tidak mengalami jahat, tidak mengalami buruk, tidak mengalami jelek, tidak mengalami salah, maka kesadaran cinta kasih sayang hidup harus ada di dalam diri panjenengan. Apapun alasannya, Maha Suci tidak pernah menciptakan kejahatan. Tidak pernah menciptakan kegelapan. Tidak pernah menciptakan kedinginan, tidak pernah. Tidak pernah menciptakan keburukan, tidak pernah menciptakan kejelekan, tidak pernah menciptakan salah. Semuanya itu terjadi karena tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup di dalam diri manusia. Seperti halnya hawa dingin terjadi karena tidak adanya hawa panas. Seperti halnya keadaan gelap terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau seluruh manusia hidup di dalam dirinya ada kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, berarti dimanapun tempatnya tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, tidak ada kesalahan. Nah, inilah kenapa pelatihannya diam ketika bersamadi setelah melakukan patra. Kok tidak mencari petunjuk dari wali-wali, dari syekh mungkin, dari nabi atau malaikat, atau dari Tuhan, mencari ilham? Ketika bersamadi kok tidak seperti itu? Nggih. Kenapa ketika bersamadi kok hanya diam? Tidak mencari isyarah, tidak mencari petunjuk, tidak mencari ilham dari leluhur, dari syekh, dari wali, dari nabi, dari malaikat, atau mungkin dari Tuhan. Kok tidak begitu? Karena hanya dengan diam, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan bisa aktif. Kenapa di luar patrap samadi kok menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Kok tidak memperhatikan pohon-pohonan dan lain sebagainya, atau fokus membaca bacaan sekian kali mungkin dan lain-lain sebagainya? Kok hanya menikmati rasanya kelakuannya diri sendiri? Kok bukan kelakuannya wong edan bagu yang dinikmati? Atau yang lain-lainnya? Kok kelakuan diri panjenengan sendiri yang dinikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Dikarenakan hanya dengan menikmati kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini aktif. Hanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan bisa manunggal.
dengan apapun yang ada di sekitar panjenengan. Hanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan bisa manunggal dengan yang dimaksud Maha Suci hidup. Tanpa kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan tidak akan bisa mendekati Maha Suci, apalagi sampai manunggal. Tanpa kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan tidak bisa menyatu dengan alam semesta. Yang ada hanya kejahatan. Yang ada hanya keburukan, kejelekan, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Paham di semuanya? Klimak daripada mengkaji diri tentang wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah manunggal jati. Kalau panjenengan berhasil manunggal jati di dalam manekung atau gembleng ini, berarti panjenengan sudah menyelesaikan sembahyang, sudah menyelesaikan sholat, sudah menyelesaikan manembah, sudah menyelesaikan samadhi. Seumur hidup sehingga panjenengan tidak perlu bersusah payah melakukan ibadah kepada yang dimaksud Tuhan atau Maha Suci hidup. Kecuali patrap. Karena patrap adalah ibarat makanan, minuman, snack, dan lain-lain untuk jiwa panjenengan yang sudah manunggal jati. Artinya, walaupun panjenengan berhasil manunggal jati, yang berarti panjenengan sudah mengenal diri panjenengan, siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan itu apa, dan diri panjenengan hendak kemana. Patrap ini tidak bisa panjenengan tinggalkan. Patrap yang panjenengan praktekkan selama manekung, selama gembleng itu tidak bisa ditinggalkan. Karena itu adalah makanan jiwanya panjenengan, minumannya jiwanya panjenengan, snack atau cemilannya jiwanya panjenengan. Kalau itu panjenengan hentikan, tidak dilakukan lagi, berarti jiwanya panjenengan tidak makan, jiwanya panjenengan itu tidak minum, tidak ngemil. Nah, kalau jiwanya panjenengan kelaparan, jiwanya panjenengan kehausan, maka kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan meredup
meredup sampai padam. Mati. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sudah meredup kemudian mati, maka kejahatan-kejahatan akan panjenengan lakukan lagi. Keburukan-keburukan akan panjenengan lakukan lagi. Kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan ini akan panjenengan lakukan lagi. Karena tidak adanya kesadaran cinta kasih sayang hidup di dalam diri panjenengan. Jadi, agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan yang sudah manunggal jati ini tetap menyala, tetap bercahaya, panjenengan harus tetap melakukan patrap sesuai yang panjenengan latih, seperti yang panjenengan latih selama menekung atau gembleng di pesanggrahan pesona jagat alit 2 ini. Selain itu, sudah tidak penting lagi, karena sudah panjenengan selesaikan, sudah panjenengan sempurnakan, sudah panjenengan selamatkan. Jadi sudah tidak penting lagi kecuali patrap, karena patrap ini adalah makanan jiwa, patrap ini adalah minuman jiwa yang sudah tercerahkan dan sudah manunggal jati. Paham Bapaknya? Terutama tentang jati diri panjenengan, yaitu tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, yang saya ringkes menjadi 5 bagian di sana, merupakan lengkapnya sedulur papat kalima pancernya panjenengan sendiri, yang secara simpel adalah wahyu panca gaib, yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman. Ini sama sekali tidak boleh lupa panjenengan. Sama sekali tidak boleh lupa. Sebab karena itu, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, jati diri ini akan menjadi palungguh jati yang terkait dengan patrap samadhi manunggal jati. Selain sebagai pengawal patrap samadhi, palungguh jati yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri pribadinya panjenengan sendiri. Ini harus senantiasa panjenengan gunakan dalam hal apapun. Ono opo-opo palungguh jati, ora ono opo-opo palungguh jati. Ada apa-apa palungguh jati, tidak ada apa-apa palungguh jati. Maksudnya mengalami apapun palungguh jati, tidak mengalami apapun tetap palungguh jati. Karena hanya dengan begitu, panca indera panjenengan akan menjadi panca indera yang asli, bukan panca indera yang palsu. Karena selama ini panca indera panjenengan itu palsu. Panca indera panjenengan selama ini adalah panca indera palsu. Sebab karena itu apapun yang panjenengan lihat, panjenengan asumsi, panjenengan adopsi. Apapun yang panjenengan dengar, panjenengan asumsi, panjenengan adopsi. Apapun yang panjenengan cium, panjenengan asumsi, panjenengan adopsi. Apapun yang panjenengan rasakan, diasumsi, diadopsi. Tidak berwahyu pancalaku. Karena panca indera palsu.
Kalau panca indera yang asli adalah panca indera yang berwahyu pancalaku. Nah, kalau panca inderanya adalah panca indera asli, panca indera yang berwahyu pancalaku tidak akan mengasumsi apapun. Tidak akan mengadopsi apapun. Karena apapun itu dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kemudian bersyukur jika berhasil menikmatinya. Bisa paham Bapaknya? Terkait ini, ada di antara panjenengan yang punya pertanyaan? Ada di antara panjenengan yang punya pertanyaan? Ada enggak? Yang lain bagaimana? Ada yang punya pertanyaan? Enggak ada? Jadi palunggu jati itu digunakan setiap hari setiap bulan maksud digunakan setiap saat. Ya, digunakan setiap saat dan nanti akan ada motivasinya ketika panjenengan berhasil menunggal jati. Saat ini panjenengan sudah berada di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Artinya palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati, bukan? Iya kan? Dan palungguh jati, bacaan palungguh jati adalah itu. Benar, sudah hafal? Harus lancar ini ya, harus lancar. Tidak boleh kagok ya. Tidak boleh kagok terus lupa ngingat-ngingat gitu. Tidak boleh. Yakin nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah cukup. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nggih.